Salah satu rekayasa konstitusional yang harus dikerjakan oleh DPR adalah mencari formula bagaimana supaya jumlah paslon di Pilpres 2029 itu tidak terlalu banyak. Definisi tidak terlalu banyak pun ini juga harus betul-betul disepakati ya. Jadi Bang Rifki, apakah DPR khususnya Komisi 2 DPR sudah ada opsi-opsi yang tersedia? Saya ralat dulu Zil, yang minta jangan terlalu banyak tuh nggak ada pernyataan dari DPR. Pernyataan itu di pertimbangan hukum poin 3.27 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 yang kira-kira bunyinya beginilah ya. Kalau partai politik peserta pemilu ada 30 maka amat memungkinkan jumlah pasangan capres cawapres juga 30. Karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan constitutional engineering atau rekayasa konstitusional dengan 5 order atau 5 guidance yang tadi Zilvia sudah jelaskan kepada kita semua. Nah, posisi Komisi 2 DPR RI dan DPR pada umumnya kami dengan Bang Nurdin ini masih masa reses. Nanti tanggal 21 besok baru rapat paripurna pembukaan masa reses. Kendati demikian komitmen Komisi 2 DPR RI yang diamanahkan kepada saya untuk saya memimpin, kami akan sangat serius. Satu, untuk melakukan evaluasi pemilu kita. Baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari social society, ya Mbak Bibip, Mas Umam. Kalau Mbak Bibip ini social society, academic society, guru saya, gitu. Jadi pasti prosesnya society transparan ya. Saya jamin. Partisipasi publik betul-betul kali ini aman meaningful ya. participation saya yang jamin. Oke. Meaningful Catat participation. ya Mbak Bibip ya. Saya yang jamin itu. Karena ini masalah klasik. Order terakhir dari 5 prinsip yang disampaikan oleh MK. Oke. Dan sekarang Zil, seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan itu direkam. Jadi kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum-forum yang ada di Komisi 2 DPR RI. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, pada bulan November tahun 2024 yang lalu, surat pertama yang saya tanda tangani sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI adalah usulan program legislasi Komisi 2 DPR RI 2024-2029, di mana pada tahun 2025 kami mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membahas paket undang-undang politik atau yang kerap kali kita sebut dengan Omnibus Law politik. Di dalamnya adalah bab terkait dengan partai politik, bab tentang pemilu, bab tentang pilkada, bab tentang hukum acara sengketa pemilu, dan yang terakhir tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Jadi kita bicara dari hulunya partai politik, hilirnya adalah institusi keparlemenan kita. Oke. Nah, sekarang apakah itu nanti akan jadi tugas Komisi 2 DPR atau tidak terkait dengan fungsi legislasi ini? Kita tunggu rapat pimpinan dan badan musyawarah sesuai dengan tatib DPR, apakah menugaskan kepada kami atau membentuk pansus sebagaimana yang dulu juga pernah dilakukan dalam konteks pembahasan paket undang-undang politik di masa lalu. Tetapi di Komisi 2 DPR RI kami sudah melakukan exercisement. Apa itu exercisement-nya? Saya sejak awal beserta 4 pimpinan yang lain, 4 wakil ketua dan saya, kami kemudian meminta kepada tenaga ahli Komisi 2 DPR RI untuk menyiapkan draft naskah akademik lah kira-kira terkait dengan kebutuhan Omnibus Law politik ini. Di sisi yang lain Zil, saya juga melakukan komunikasi informal dengan Menteri Dalam Negeri. Mendagri sudah membentuk tim kecil juga kira-kira untuk membahas revisi terkait dengan berbagai undang-undang politik termasuk undang-undang pemilu yang di dalamnya ada pasal 222. Singkat saja ya Bang Rifki ya. Ada kekhawatiran begini, jangan sampai apa yang sudah diputuskan MK dalam tanda kutip diakal-akali lagi nih. Seperti pada saat kita masih ingat Agustus, Undang-Undang Pilkada, ada putusan MK, kemudian sehari kemudian mau direvisi. Untungnya tidak jadi ya. Ada kekhawatiran itu bakal ada pengakal-akalan lagi tidak? Singkat aja Bang. Sebetulnya kalau MK memposisikan diri tidak menjadi negative legislature ya, tidak hanya membatalkan norma, pasal 222 itu, tapi menjadi positive legislature, membentuk norma.
Debat ini nggak ada. Debat ini menjadi ada karena di pertimbangan hukumnya diminta kami melakukan constitutional engineering. Karena itu percayalah, kami ini lembaga juga yang diberikan tugas oleh konstitusi. DPR dan pemerintah percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik, transparan dan accountable. Dan saya kira kami juga tidak mau mencederai kapasitas dan integritas kami. Kami bentuk norma, besok di GR oleh Mbak Bibip, dan Partai Buruh dibatalin lagi. Rasa-rasanya sih kita nggak mau berpikir seperti itu. Tapi pengalaman selalu berulang di mana ketika dibahas ke DPR, Balik selalu menjadi algojonya itu. Cepat sekali bahas di Balik. Kami di Buruh aja misal punya pengalaman Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian ribu dibahas jadi cepat sekali. Nah, dengan konsep Omnibus Law partai politik, mungkin tujuan yang Bang Rifki sampaikan baik. Tapi begitu masuk dalam proses politik, udah kayak algojo. Semua keputusan MK yang tadi Mbak Silvi bilang, potong. Jadi saya agak khawatir tadi yang Pak Nurdin bilang, ada kita perkuat bagaimana peserta pemilu. Nah, itu di dalam pikiran saya tadi, ini Vermin, Verfak, verifikasi administrasi, faktual, dipersulit itu. Kita bikin partai Mbak Bibit, mungkin paling tersulit seluruh dunia loh. Nggak di pikiran saya, mudah-mudahan salah. Makanya tadi kan begitu masuk di Balik, proses itu kita nggak bisa lihat lagi. Apa yang sedang terjadi debat, terus naskah akademiknya. Makanya tadi lebih baik pansus. Oleh karena itu, Bang Rifki tanpa mengurangi rasa hormat itu, kasus-kasus yang sudah terjadi, traumatiknya itu kuat. Makanya saya udah bilang kawan-kawan, kalau itu kita turun ke jalan, saya organisir untuk masyarakat sipil, jangan melawan kekuatan yang diputuskan oleh MK atas perintah konstitusi. Itu aja sih sebenarnya pesannya itu. Pesan ya, wanti-wanti saja ya Bang Rifki ya. Tapi Bang Rifki juga tadi bilang percayakan dulu lah pada kami. Percaya, insya Allah. Sampai sekarang ini. Percaya, nah tapi tadi dari sisi Bang Nurdin, jangan-jangan ini difasilitasi tapi diperketatnya di yang lain nih. Dibikin sulit nih jadi peserta pemilu. Kalau kita lihat sekarang undang-undang yang ada sekarang, di mana KPU diberi kewenangan untuk memutuskan dari peserta pemilu, sebetulnya persyaratannya sudah cukup ketat ya. Persyaratannya cukup bagus. Tapi dalam implementasinya, nah itu kadang-kadang yang ada masalah. Itu yang saya maksud itu. Jadi bukan kemudian membuat suatu peraturan baru yang seolah-olah akan membuat ini partai politik yang baru atau yang ada sekarang ini itu dipersulit. Bukan itu maksud saya. Tapi aturan yang sudah ada ini dijalankan dengan baik. Kita masih beberapa dinamika. Sampai ketua KPU-nya diberhentikan dan sebagainya. Ada peserta calon peserta sama-sama ketua KPU berangkat kemana-mana. Jadi implementasi dari sebuah peraturan yang sudah cukup bagus itu yang saya maksud. Saya nambahin dikit. Ada isu misalnya, mohon maaf nih, isu wanita emas, ya, itu yang saya maksud. Isu yang lain-lain. Yang itu kemudian membuat kita juga memang harus betul-betul menegakkan ketentuan terkait dengan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Karena tujuan kita berpartai politik itu, kalau pakai teorinya hukum tata negaranya Mbak Bibif ini, salah satunya kita ingin melakukan institusionalisasi atau pelembagaan partai politik. Karena demokrasi kita nggak akan pernah mapan kalau partai politik tumbuh menjamur tanpa pelembagaan. Ya, ada banyak sebetulnya catatan PR-PR yang harus diselesaikan di partai politik, tapi untuk malam ini kita spesifik ya bahasnya ini karena panjang nih kalau kita mau bahas semua. Mbak Bibip, sebetulnya kan muara pertanyaannya adalah, jadi sebetulnya perlu atau tidak untuk dibatasi jumlah paslonnya? Sekarang MK sudah membuka keran, setiap partai peserta pemilu itu boleh, tapi ada tapinya, harus tetap dibatasi supaya tidak terlalu banyak. Jadi sebetulnya harus dibatasi atau tidak sih? Nanti dijawab nanti, Mas Umam juga setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa, tetap di Kontroversi.